Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi bersama saya Rita Sinaga. Ini adalah pertemuan kita yang kelima dan ini pertemuan terakhir untuk bab 2. Nah, ini kita masih membahas tentang cerita fantasi. Dan buku yang kita gunakan masih menggunakan buku K13 revisi 2016. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita tetap akan berdiskusi dari pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat kita adalah sudah belajar menyunting. Nah, bahwa menyunting itu adalah mengedit, mengubah, merapikan sebuah naskah tanpa mengubah makna dari naskah tersebut. Nah, kalau untuk cerita rumpang, bahwa cerita rumpang adalah cerita yang belum jadi. Oke, sekarang untuk pertemuan kelima, tujuan pembelajarannya cuma satu, yaitu Anda mampu menulis cerita fantasi yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur yang sudah kita pelajari pada bab ketiga. Oke, kita masuk ke langkah-langkah menulis cerita fantasi, yaitu ada menemukan ide penulisan, yang kedua menggali ide cerita, yang ketiga membuat rangkaian peristiwa, dan yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Nah, kalau untuk menemukan ide itu bisa Anda lakukan melalui pengamatan. Nah, kalau menggalinya itu bisa melalui membaca dan pengalaman mitos, misalnya pengalaman yang Anda temukan di kehidupan Anda sehari-hari, misalnya kalau ada hal-hal mistis, nah ini bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Oke, sekarang kita membuat rangkaian peristiwa. Di sini ada contohnya, perhatikan. Yang pertama adalah tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku geografi. Yang kedua, tokoh ke perpustakaan mencari buku. Dan yang ketiga, buku geografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam masa peperangan. Terus apalagi? Yang keempat adalah tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Dan yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Dan yang keenam adalah tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Dan yang ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Yang kedelapan, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Dan yang kesembilan adalah tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Nah, ini merupakan contoh rangkaian peristiwa. Ini bisa dikembangkan, itu cerita itu nanti menjadi cerita yang menarik. Nah, dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh. Di sini ada contoh, perhatikan. Di situ tokohnya adalah aku dan Bung Tomo. Terus latarnya itu ada tempat itu bisa di Surabaya dan di Ambrawa, itu untuk latar tempat. Nah, di sini ada nasihat bijak pahlawan. Berarti pada pertemuan si tokoh dan para pahlawan di situ ada nasihat. Nah, kalau kira-kira nasihatnya apa? Kamu bisa menambahkan nasihat yang memang disampaikan untuk para pemuda yang malas atau tidak suka belajar dan malas saat disuruh guru untuk mengerjakan tugas, gitu ya. Atau bisa juga nasihatnya tentang bagaimana perjuangan para pahlawan zaman dulu, susahnya untuk bertahan hidup melawan para penjajah, gitu ya. Terus di sini kemalasan yang menghancurkan. Nah, ini bisa Anda kembangkan lagi cerita ini. Di sini tadi kemalasan, berarti si tokoh ini adalah orangnya malas sehingga dia dihukum untuk mengerjakan tugas dan disuruh ke perpustakaan meminjam buku. Nah, ini misteri di balik buku geografi. Nah, kok bisa sih tiba-tiba buku geografi itu menarik si tokoh? Kira-kira apa sih keajaibannya buku itu? Nah, itu Anda bisa kembangkan lagi ceritanya lebih menarik.
Itu ya untuk mengembangkan ceritanya. Sekarang perhatikan di sini ada gambar. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan dan yang kedua adalah teknologi canggih. Nah, di sini perhatikan gambar tersebut, pilih salah satu gambar di atas, terus fantasikan apa yang bisa terjadi pada gambar tersebut. Kira-kira kalau misalnya di situ ada pencemaran lingkungan, kalau tempat tinggal kita ini sudah dipenuhi dengan sampah, kira-kira apa yang bisa terjadi gitu ya. Terus kalau misalnya teknologi canggih, nah kalau teknologi canggih itu kamu bisa meloncat ke masa depan, kira-kira apa yang terjadi, itu bisa kamu fantasikan menjadi cerita yang menarik. Nah, setelah kamu memilih salah satu itu, kamu menulis cerita dengan mempraktekkan langkah-langkah menulis cerita seperti di atas. Nah, pertama itu adalah kamu merencanakan. Setelah direncanakan, gali ide cerita, terus berfantasi, kemudian tulis tema dalam bentuk pernyataan. Kemudian kamu tentukan latarnya, di mana latar cerita itu. Nah, kamu deskripsikan tokoh-tokohnya, tulis deskripsinya, kira-kira seperti apa tokoh-tokoh yang ingin kamu tempatkan pada cerita itu. Kemudian buat ringkasan cerita ya. Dan jangan lupa beri judul yang menarik supaya si pembaca menarik untuk membaca ceritamu. Nah, setelah itu telaah hasil tulisanmu untuk merevisi. Nah, sudah kamu tulis cerita itu sesuai dengan struktur teks cerita fantasi, kamu telaah kira-kira sudah sesuai belum. Nah, kalau belum sesuai, kamu bisa menambahkan apa yang kurang gitu. Nah, setelah sudah ceritanya selesai, kamu publikasikan karyamu. Bisa dipublikasikan melalui sosial mediamu supaya lebih gampang untuk diakses orang zaman sekarang. Ini sekarang Anda membuat peta pikiran langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama itu kan ada merencanakan, yang kedua mengembangkan produk, dan yang ketiga memberi judul, serta yang keempat menelaah dan mempublikasikannya yang terakhir. Nah, seperti pertemuan pertama dan ketiga itu sudah membuat peta pikiran, sesuaikan dengan keinginan dan kemampuan kalian untuk membuat konsepnya. Yang penting gampang dan mudah Anda ingat tentang pembelajaran hari ini. Dan saya kira untuk pertemuan kelima dan pertemuan terakhir untuk bab ini saya sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.